Beliau adalah alumni dari Institut Teknologi PLN S1 dan S2 ya Pak. Dan beliau adalah Lead Proposal Specialist di General Electric Grid Solution Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama, waktu Bapak 15 menit dan nanti akan ada satu pertanyaan sekitar 5 menit kepada Bapak M. Zulham Kenci STMT, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Sudah terlihat slideshow saya? Sudah Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak Jainal, Pak Arifin, dan teman-teman sekalian untuk menyampaikan presentasi atau sharing knowledge hari ini pada kesempatan dalam acara Disnatalis ke-23 dari Institut Teknologi PLN. Jadi memang tema besarnya itu yang kita bahas pada hari ini adalah tantangan dalam revolusi industri 0.0, bagaimana tadi yang sudah disampaikan Pak Jainal maupun Pak Arifin, perubahan-perubahan yang signifikan yang terjadi di dunia secara global maupun di masing-masing perusahaan ya, seperti tadi di Voxel sudah mengarah ke digitalize dan lumayan canggih ya di Voxel. Saya dulu pernah ke Voxel juga Pak Arifin, jadi dengan perubahan ini signifikan banget saya melihat perubahannya. Terima kasih Pak. Baik, di sini saya hanya sedikit sharing mengenai tantangan-tantangan di industri, di revolusi industri 4.0. Jadi memang tren disruption yang tadi disampaikan Pak Jainal itu juga terjadi di sisi power sector. Jadi nggak hanya di industri utility dan lain-lain, tapi juga di power sector, baik dari pembangkit sampai ke transmisi dan distribusi. Jadi diantaranya ini ada 4 kategori besar tren distribusi, tren disruption-nya ini. Yang pertama ini decarbonization. Jadi saat ini bukan hampir semua sih, rata-rata menuju pada green energy ya. Jadi PLTU yang berbatu bara itu sudah mulai dikurangi penggunaannya. Dan sebagai informasi juga GE pun sudah menutup pabriknya yang pembuatan PLTU atau di power yang untuk turbin batu bara dan lain-lain. Jadi ini juga merupakan kita juga terkena impaknya dari disruption ini. Kemudian digitalization. Jadi memang saat ini banyak perubahan ke arah digitalize, hampir semua bisa dibilang, termasuk di transmisi maupun distribusi, semua arahnya menggunakan digitalization. Dan kita sendiri pun di GE menyediakan teknologi yang digitalize, antaranya untuk seperti halnya di digital substation dan lain-lain. Kemudian tren berikutnya adalah decentralization. Jadi semua ini akan lebih ke decentralized, jadi distribute, tidak lagi ke seperti pembangkit besar, PLTU, PLTGU dan lain-lain, tapi lebih banyak ke renewable, ke storage system, mungkin juga yang tadi ada PV rooftop dan lain-lain. Jadi ini adalah dampak dari disruption di sektor power, baik dari pembangkitan maupun sampai ke transmisi dan distribusi. Itu juga dengan electrification di sisi energi ekosistem.
Jadi impact-nya nanti saat ini kita sudah lihat penggunaan atau tren ke arah electrical vehicle ya, EV, yang sekarang PLN juga sudah menyiapkan infrastrukturnya. Mungkin kalau kita lihat beberapa waktu lalu ada Java Trip atau road trip to Java menggunakan mobil listrik, dan PLN pun sudah menyiapkan infrastrukturnya dipasang sepanjang Pulau Jawa Bali ini. Jadi kalau misalnya sekarang kita trip atau perjalanan menggunakan mobil listrik itu dari Jawa ke Bali itu sudah tidak perlu khawatir karena sudah tersedia infrastrukturnya. Jadi memang ini adalah tren-tren yang dihadapi di masa-masa saat ini dan akan datang. Nah, secara global saya hanya menceritakan mengenai GE. GE ini adalah multinational company. GE punya banyak bisnis unit. Ini saya ambil salah satunya saja karena ada kaitannya dengan entity kita yang di Indonesia. GE itu ada GE Aviation, kemudian GE Healthcare, kemudian ada GE Power dan GE Renewable Energy. Jadi di GE Renewable Energy itu sendiri punya portfolio yang bermacam-macam. Ini ada onshore wind, kemudian offshore wind, kemudian juga ada grid solution. Saya berada di grid solution ini. Kemudian hydropower, hybrid, dan service. Jadi secara global portfolionya itu ada beberapa. Kita di renewable energy-nya ini salah satunya adalah di grid solution. Jadi grid solution ini menyediakan teknologi di sisi pembangkitan sampai dengan transmisi dan distribusi. Ini sedikit mengenai grid solution. Jadi bagian dari renewable energy business yang fokus pada teknologi dan expertise untuk sistem power. Jadi kita akan meningkatkan renewable, pembangkitan renewable seperti wind farm, kemudian juga terkait dengan baterai. Sekarang ini memang lagi tren juga dengan BSS, baterai energy storage system. Kemudian juga mengintegrasi distributed power, yang mana ada rooftop dan lain-lain yang harus terkoneksi dengan grid. Itu juga mengimprove power system efisiensi. Jadi sebagai informasi, kita ada teknologi Predix namanya, itu yang memantau pembangkit atau monitoring pembangkit secara real time dan memprediksi apa yang terjadi di pembangkit itu. Jadi semacam real time monitoring, kemudian ada asset management yang dimonitoring langsung oleh expert kita di luar. Jadi data-data dari sistem pembangkit itu dikirim ke cloud. Kemudian di cloud itu ada AI lah ya, artificial intelligence-nya, tapi disupervise oleh expert untuk menentukan bahwa pembangkit ini kondisinya aman, pembangkit ini kondisinya harus dipelihara, pembangkit ini ada spare part yang akan rusak dengan pembebanan seperti ini. Jadi memonitoring overall pembangkit itu dengan data-data yang dikirim langsung via cloud. Kemudian secara overview energi juga ini ada beberapa yang kita sediakan, sisi power generation, kemudian power transmission. Di antaranya juga kita dalam hal ini membuat beberapa gardu induk digitalize, jadi digital substation. Kemudian juga di sisi power distribusi dan microgrid. Dan untuk energy storage ini juga dari sisi power system kita juga punya teknologi untuk energy storage base ini, baterai energy storage system.
dan ini juga sudah terpasang di beberapa proyek. Jadi memang GE ini selain company atau perusahaan teknologi, kita juga di Indonesia pun mengerjakan beberapa proyek seperti engineering, procurement, dan construction. Nah, ini diantaranya proyek yang lagi ongoing sekarang. Ini salah satu proyek besar yang sedang dikerjakan. Ini yang di sisi sebelah kanan ini adalah turbin gas yang dikirim langsung dari pabriknya, dan saat ini sudah terpasang dalam tahap commissioning di proyek Jawa 1 Power. Ini proyek prestisius yang dilaksanakan dalam masa pandemi. Ya banyaklah ceritanya ya di sini di proyek Jawa 1 Power ini. Nah, kemudian secara working flow-nya itu sendiri, karena kita juga selain company teknologi, kita juga EPC, jadi engineering, procurement, dan construction. Dari sisi engineering ini dilakukan basic engineering, kemudian front end engineering design dan detail engineering. Kemudian procurement, kita juga melakukan procurement. Dalam hal ini kalau kita di lokal di sini di Indonesia, kita akan procure barang-barang dari factory langsung, dan juga ada beberapa proyek yang memang langsung berkoordinasi dengan factory, jadi mereka yang menyediakan dalam bentuk konsorsium di internal. Kemudian secara construction juga kita punya tim construction management yang ada di lokal. Nah, mungkin teman-teman berpikir ini kebanyakan pekerjaan-pekerjaan ini hanya dilakukan oleh kaum laki-laki ya. Jadi saya pengen nunjukin bahwa di GE itu tidak hanya hanya laki-laki saja yang bekerja, tetapi juga ada wanita. Jadi kita di GE itu punya GE Women Are Working. Jadi ini tiap tahun berganti ya. Tiap tahun berganti. Saat ini Women Are Work-nya itu di-lead oleh Bu Melati Tobing. Nah, tapi ini saya pengen tunjukin bahwa karena kita saat ini dalam rangka Disnatalis juga. Jadi ada satu alumni ITPLN dari Elektro, tahun alumni 2003 ya. Ini adalah seorang project manager yang juga handle beberapa project prestisius juga. Ini kalau teman-teman di kampus ITPLN ini kalau sering lewat ya, ada Gisdad 500 Cafe Durko Sambi, itu di sebelah kampus. Itu di-lead oleh seorang project manager perempuan. Dia adalah Gina Pratiwi. Kemudian juga saat ini lagi ongoing project di PLT Muara Karang. Jadi mungkin kalau dari tadi kita lihat company teknologi ini mungkin identik dengan kaum laki-laki. Nah, di sini juga tidak menutup kemungkinan buat teman-teman wanita atau teman-teman cewek yang ada di kampus, karena sekarang ini kan trennya itu juga banyak teknik elektro maupun jurusan teknik itu sudah banyak kaum perempuannya. Jadi ini hanya sekedar gambaran aja buat teman-teman sekalian. Mungkin itu aja dari saya, nggak banyak-banyak karena memang kita bisa diskusi aja, lebih banyak ke diskusi aja nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak M. Zulham Kenci, STMT. Oke, sekali lagi jika ada pertanyaan boleh langsung di kolom Q&A, dan jika ingin langsung ngobrol dengan Pak Zulham boleh raise hand. Berarti ada kesempatan ya Pak untuk alumni ITPLN nih untuk bekerja, yang perempuan, terutama yang perempuan, untuk bekerja seperti Bapak di General Electric. Ya, dan ada kesempatan juga nih Pak ya untuk Bapak Arifin untuk di Voxel. Ya,
Sebenarnya kita sama ITPLN kan ada kerjasamanya Banyak, ya. Bu untuk magang ya. Betul, kita betul. lagi tunggu. Iya. Oke, siap Pak. Untuk mungkin ada di sini beberapa mahasiswa, sebetulnya banyak, mungkin masih malu-malu Pak untuk bertanya. Terima kasih Bapak Zulham Kenci STMT.